Shalom, bertemu kembali dengan saya, Kathy Wenas. Pada bulan Desember ya, banyak orang Kristen atau banyak orang yang tidak percaya ikut merayakan Natal ya. Rutinitas yang dirayakan setiap tahun, menghadiri undangan makan ya, kumpul-kumpul dengan saudara dan teman-teman. Jika kita mau jujur ya, ada perasaan bosan ya, atau hampa jika Natal hanya untuk perayaan saja, tanpa mengerti makna yang sebenarnya. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan yang lahir dalam wujud manusia, sungguh maha tahu dan maha kuasa. Rasa jenuh saya diubah menjadi sebuah kegembiraan dan mukjizat. Pada tanggal 19 Desember 2021, burung kesayangan saya yang baru saya beli sebulan yang lalu terbang dan hilang pada jam 11 pagi. Secara logika burung ini tidak mungkin kembali atau ditemukan karena burung ini belum kenal secara akrab dengan saya. Dan rumah-rumah di daerah di mana saya tinggal ditanami banyak pohon rindang. Saya juga sungkan ya mengetuk pintu para tetangga yang tidak saya kenal ya. Lalu saya cari ke pasar burung barito ya. Dengan harapan mungkin ada yang menemukan lalu dijual di sana. Setelah gagal mencari di barito, saya menuju supermarket. Di tengah jalan waktu saya buka Instagram ya, mendengar khotbah seorang hamba Tuhan yang berkata, jika Anda percaya dengan iman, pasti ada mukjizat. Kata-kata ini sangat menantang iman saya. Lalu saya pulang, ada suara di dalam hati, saya yakin itu suara Roh Kudus yang berkata, cepat cari sebelum gelap dan jangan tunggu sampai besok. Lalu saya jalan ke belakang ya, rumah, dan setelah mampir ke kedua rumah yang pintu gerbangnya tidak tertutup, aneh tapi nyata, ada yang menuntun saya untuk jalan ke arah rumah di mana burung saya berada. Dalam keadaan gerbang terbuka lebar. Padahal ya staf saya sudah 2 kali ke sana ya, kira-kira jam 11.30 pagi dan 4.30 sore, gerbang dalam keadaan tertutup. Tetapi waktu saya masuk, tanahnya sangat luas yang agak dalam. Saya melihat burung saya ada dalam kandang di depan rumah gudang tersebut. Lalu dengan hati yang sangat gembira, saya membawa burung kesayangan saya. Saya sempat kaget ya dan kagum akan kuasa Tuhan ya. Mukjizat kedua saya alami tanggal 28 Desember tahun 2025 tahun lalu ya, yang masih suasana Natal ya. Saya kehilangan anting cantik yang sering saya pakai. Saya berangkat ke gereja jam 9 pagi ya. Lalu setelah selesai ibadah, saya langsung ke toilet dan tergesa-gesa menuju mobil ya untuk acara makan siang di Urban Forest bersama suami. Setelah itu, saya mengunjungi beberapa kios ya dan stop di kios yang menjual kaos. Saya mencoba kaos yang sempit bagian leher ya, di depan kaca kecil. Karena kacanya buram, saya tidak perhatikan ya apakah anting di kedua telinga saya masih ada. Lalu saya ke toilet ya dan kios-kios lainnya. Setelah itu kami pergi ke toko kipas angin. Setelah itu saya ke salon rambut ya. Tetapi pas lihat di kaca, alangkah kaget bahwa saya cuma memakai 1 anting ini saja. Wah, langsung saya balik ke Urban Forest mencari anting tersebut. Ke beberapa tempat yang saya singgahi tetapi tidak ada. Ada perasaan kecewa ya, tetapi saya menjaga hati ya untuk tidak bersungut-sungut atau mengeluh kepada Tuhan. Sebaliknya, saya mengambil langkah untuk bersyukur bahwa yang hilang hanya barang, bukan musibah, kehilangan nyawa. Dan bertanya kepada Tuhan, kesalahan apa yang telah saya lakukan tanpa saya sadari. Ada suara kecil di hati nurani bahwa Tuhan senang dengan respon saya yang positif. Di sore hari ya, kira-kira jam 5.25 waktu dalam mobil menuju makan malam ke rumah saudara, ada suara kecil mengatakan untuk kirim WA kepada istri gembala. Lalu jam 17.31 saya kirim teks ke istri gembala menanyakan anting yang hilang. Ternyata sungguh ada mukjizat, yaitu istri gembala menjawab dia yang menemukan.
Padahal waktu saya keluar dari toilet, banyak orang menunggu untuk masuk. Anehnya, Tuhan membutakan mata mereka, jadi tidak mengambil anting saya yang jatuh. Malah istri gembala yang menemukan waktu masuk ke toilet yang paling ujung, kira-kira 30 menit setelah menyelami orang-orang. Ternyata ya, Natal yang saya rasakan, suatu rutinitas, bisa Tuhan ganti dengan mukjizat yang membuat roh saya jadi berapi-api, yaitu Natal bisa lebih bermakna. Intinya, Tuhan mau kita semua mengerti bahwa Natal bukan sekedar perayaan. Kita harus selalu lahir baru setiap saat, mau hidup kudus dan berapi-api untuk melayani Tuhan. Jadi, mukjizat itu nyata bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mau selalu hidup karib dengannya. Semoga sharing saya yang tidak sempurna bisa menjadi berkat bagi Anda. Salam dari saya, Kathy Wenas.